Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Sesuai dengan permintaan, kita akan bahas emiten LSIP London Sumatera Indonesia. Bagaimana bisnisnya, kompetitor, dan juga valuasi. Kita tahu bisnis sawit saat ini sedang tertekan, harganya murah-murahnya. Emiten sawit juga secara PER dan PBV juga murah valuasinya. Apakah saatnya kita masuk? Namun sebelumnya disclaimer dulu ya, saya tidak ada pegang saham ini. Silakan analisa lebih lanjut jika ingin membeli atau menjual saham LSIP ini. Kita langsung masuk ke bisnis perusahaan. Nah, LSIP ini didirikan di zaman Belanda ya, tahun 1906. Kegiatannya pemulihan tanaman, penanaman, pemanenan, pengolahan, penjualan dari produk-produk sawit. Ada juga produk yang lainnya ya, berupa karet, ada bibit kelapa sawit, ada kakao dan teh. Listing udah lama di tahun 1996. Tahun 2007, Salim SIMP itu mengakuisisi saham ini. Lalu dengan sekarang saat ini per 2023 ya, mempunyai luas yang sudah ditanam itu 111.000 hektar ya. Itu terdiri dari sawit, ada karet, ada kakao, dan teh. Sementara kemitra dengan plasma di sekitarnya itu ada 35.000 hektar. Untuk pabrik, ini ada 12 pabrik yang ada di Kalimantan dan Sumatera. Sawit ya, untuk yang karet ada 3 lini pabrik karet remah dan juga 2 lini karet lembaran. Satu pabrik ini untuk coklat dan satu pabrik untuk teh. Ada divisi R&D-nya yang menarik ya, yaitu Sumbio dan Bahlias. Ini di Sumatera Utara yang berperan dalam pembibitan ya. Jadi mereka jual bibit unggul untuk sawit ini. Sertifikasi ISPO, Indonesia Sustainability Palm Oil. Ada juga sertifikasi yang lain ya, yang lebih global tapi mereka punya kayak RSPO, ISCC, dan lain-lain. Visinya menjadi perusahaan agribisnis terkemuka yang berkelanjutan dalam hal produksi, biaya, kondisi yang berbasis penelitian dan pengembangan. Misinya menambahkan nilai bagi stakeholder di bidang bisnis agribisnis ya. Untuk produk, ini produknya tadi ada 4 ya. Jadi ada palm oil, kelapa sawit, ada karet, ada benihnya, terus yang lainnya ini ada coklat, ada teh. Untuk kelapa sawit memang dominan ya, ada 91.000 hektar ya. Lokasinya ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Untuk karet ini ada 16.000 hektar, ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan juga Sulawesi Selatan. Untuk bibit ini mereka memproduksi 7,7 juta benih di tahun 2023. Produk yang lainnya ini ada coklat dan juga teh ya, yang ada di Jawa Barat. Untuk tehnya, yang coklatnya ada di Jawa Timur dan Sulawesi. Nah, ini bisnis kelapa sawitnya, ini luasnya 91.000 hektar, lokasinya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Usia rata-rata, ini usianya sudah mature banget ya, 19 tahun, jadi usia produktif itu 25 tahun. Jadi setelah 25 tahun itu mulai replanting ya. Nah, ini usaha sudah mature. Berapa usia sawit yang maksimal ya untuk berproduksi itu, peaknya itu di 15 tahun. Jadi 19 tahun ini udah melewatin peaknya ya. Untuk tanaman menghasilkan nih 85.000 hektar, yang belum menghasilkan 6.000 hektar. Serta kemitraan dengan plasma itu 35.000 hektar. Kemudian lanjut ke benih bibit kelapa sawit. Ini mereka punya Sumatera Bioscience, Sumbio, dan Bahlias Research Station di Sumatera Utara ya. Ini berperan dalam produsen bibit sawit unggul. Untuk karet, ini 16.000 hektar yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Umurnya ini 18 tahun, yang menghasilkan 14.000, yang belum 2.000 hektar. Jumlah pabrik tadi sudah. Untuk yang lainnya ini ya, ada 3.900 hektar, ini sebagian besar coklat, yaitu 2.780 hektar di Sulawesi Utara dan Jawa Timur. Untuk teh ada 800 hektar di Jawa Barat. Merek tehnya ada Kauripan dan Lonsum 1908. Nah, ini lokasinya ya, untuk sawit tadi Sumatera dan Kalimantan, untuk karet dari Sumatera dan Sulawesi, untuk teh di Jawa Barat, dan untuk coklat di Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Untuk pemegang saham, ini grupnya Indofood ya, Bapak Antoni Salim, ada saham di First Pacific di Hong Kong, ada juga Indofood,
Kemudian melalui Indofood Agri Resource-nya memiliki 73% saham Salim Infomas. Salim Infomas ini memiliki 59,51% saham LSIP. Sisanya masyarakat ya 40,3%. Saham beredar sekitar 6,8 miliar lembar. Kita lihat harga CPO turun 50% dari tahun 2022. Sebelumnya sempat di 7.500-an ini ya, ringgit per ton, turun di 3.800 ringgit per ton. Kira-kira 870-an dolar per ton ya. Untuk kakao ini naik dari tahun 2023 ini sekitar 3.000 dolar ke 8.600 dolar ya. Sempat di 9.000 lebih. Sekarang turun di 8.600. Harusnya meningkatkan pendapatan dari LSIP ini ya. Untuk harga karet ini cenderung naik dari tahun 2023 sekitar 120-an, lalu naik 174. Bagaimana dengan kinerja keuangan dan valuasinya? Sebelumnya kita lihat harga sahamnya sempat peak di tahun 2022 di 1.400 rupiah per lembar, sekarang turun di 840. Turunnya cukup dalam ya, 40%-an. Namun secara jangka panjang ini cenderung sideways. Karena performanya mungkin ya dan industrinya. Terus untuk total aset ini naik ya. Naik 5% CAGR dari 10 triliun ke 12 triliun. Utangnya ini tidak ada utang bank, jadi utangnya sangat kecil ya. Jadi teman-teman yang pengen emiten yang tidak ada utang bank, inilah salah satunya. Dengan DER 0,1 kali. Kecil sekali utangnya ya. Untuk kas ini ada 4,5 triliun ya, banyak sekali kasnya, mungkin untuk penggunaan untuk replanting dan lain-lain. Revenue cenderung meningkat ya, naik 6% secara CAGR, profit juga naik 3%. Revenue di 4,1 triliun, profit di 761 miliar. Sehingga ROE-nya sekitar 6,7% ya. ROE-nya masih di bawah 10% ini. Tapi rata-rata ROE-nya 6-9% ya. Pertumbuhan EPS kita lihat secara CAGR cukup bagus, 25%. Puncaknya di tahun 2020 dan 2021 ya, sempat di 175 dan 43%. Sekarang turun di 27%, sehingga harga sahamnya juga ikutan turun. Untuk London Sumatera ini valuasinya kita lihat ya, valuasi secara PER ini memang cenderung murah ya. Sekitar 6 atau 7, sekarang di 7,5. PBV-nya juga 0,5. Memang rata-rata emiten sawit murah, tinggal kita pilih mana yang sustain ya, lebih bagus. EV per EBITDA juga murah sekali, 2,6. Secara market cap turun karena harga sahamnya turun tadi ya, dari 9 triliun ke 5,7 triliun market cap-nya. Kas per lembarnya ini 661 rupiah per lembar. Jadi kalau kita beli di harga 840, kita ibaratnya punya kas 600, jadi kita cuma bayar 200 ya. Di tahun 2024 ini secara Q1, 2023 dan 2024 itu untuk pendapatan turun ya 3%, dari 904 miliar ke 879 miliar. Namun labanya naik 140%. Nah, ini kemungkinan akibat efisiensinya ya, yang cukup bagus. Jadi ROE-nya kemungkinan per tahun ya sekitar 8%. Nah, untuk penjualan LSIP ini sudah tinggal supply aja ya ke Salim ya. Jadi dari laporan yang tahunannya itu 53% diabsorb oleh Salim SIM tadi. Jadi secara penjualan tidak pusing lagi, sudah ada yang nampung ya. Jadi ini sisi positifnya dari LSIP ini. Selain tadi utang bank juga kecil ya. Kita lihat kapan sebaiknya sih untuk masuk. Nah, jika kita menggunakan valuasi Benjamin Graham, kita akan masuk di harga wajarnya 856. Jadi dengan harga sekarang 840 ini sebenarnya sudah under value, tapi most-nya masih belum dapat ya. Margin of safety-nya masih belum dapat. Kalau Peter Lynch ini fair price-nya ini harga wajarnya 709, masih over value. Saya cenderung pakai Charles Mizrahi ya, dengan growth yang saya setting sekitar 10%, PER-nya 10 kali. Nah ini harga wajarnya sekitar 1.000 rupiah. Nah, ini lebih masuk akal untuk valuasi Mizrahi ini ya, 1.000 rupiah per lembar. Jika kita setting di
margin of safety 20%, maka kita akan entry di Rp800. Dengan harga 840 sebenarnya ini masih 15% ya MOS-nya ya, masih belum lebar. Jika kita mau wait and see dulu, kita kalau bisa tunggu di 25% atau 30%, which is itu sekitar 700-an ya. Agak susah memang menunggu LSIP di 700-an, tapi kalau kita entry di 800-an, nah, takutnya kita nyangkut ya, 800-an. Kita akan lihat tinjauan kompetitor jika dibandingkan dengan TPAG. TPAG ini Triputra ya, Agro grupnya TP Rahmat. Ini Salim Infomas juga kita masukin, ada AALI, ada Austin, AALI ini Astra ya, ada Austindo, ANJT dan juga DSNG. Nah, ini kalau kita lihat secara revenue memang paling besar AALI ya, karena market cap-nya juga paling besar dia 13 triliun. TPAG ini 8 triliun dengan market cap 12 triliun. Yang paling menarik ini DSNG ya, DSNG dan ANJT ini market cap-nya kecil, 6 triliun, 2 triliun, tapi revenue-nya melebihi market cap-nya. Nah, namun secara profit, net profit margin DSNG ini 9%, ANJT 1%, jadi masih belum terlalu efisien ya. Yang NPM-nya besar ini adalah LSIP dan TPAG. Kita lihat kalau dari return on equity, memang yang paling besar adalah TPAG, ini 14% ya. DSNG 9,4%. Kas yang paling tebal ini adalah Astra, AALI, dan juga LSIP, Rp600 tadi ya. Terus EPS per lembar yang paling tinggi AALI, yang nomor 2-nya LSIP ya. TPAG dan DSNG juga lumayan, ini di bawah sedikit aja. Untuk PER yang paling murah adalah LSIP saat ini, disusul oleh TPAG dan SIM. DSNG beda tipis. Untuk TPAG, untuk PBV ini paling murah adalah LSIP, paling murah SIM ya, SIM dan juga ANJT paling murah PBV-nya. Yang paling mahal TPAG. Untuk EV per EBITDA yang paling murah adalah LSIP. Jadi kalau kita lihat secara valuasi, memang LSIP ini udah murah ya. Tapi ada yang lebih murah lagi, yaitu SIM dan juga ANJT. Tinggal dilihat nanti bisnisnya, prospek yang mana. Secara EV per EBITDA juga yang paling murah adalah LSIP. Kalau kita pengen dividen, kita masuknya ke TPAG ya. TPAG ini dividen yieldnya kemarin gede ini, 14% ya. Jadi pas RUPS kemarin mengumumkan dividen yang cukup besar, melebihi dari labanya. Kalau LSIP ini cenderung 3-6% lah yieldnya. Nah, ini kita lihat juga untuk kelebihan-kelebihan emiten ini. Jadi sebelum kita beli, kita cek lagi dan valuasi. Selain bisnisnya sawit kan lagi tertekan. Valuasi kita tahu mana yang murah, tapi kita lihat keunggulan dari emiten ini apa aja sih. Kayak LSIP tadi dia punya bibit sawit ya, bibit sawit yang diproduksi sendiri. Kayak ANJT mereka punya pembangkit listrik gasnya ya dari limbah-limbah sawit tersebut. Nah, ini nilai plusnya ini. Cuman memang saat ini masih mengalami kerugian ya ANJT. DSNG ini juga punya kelebihan juga seperti ya tadi hampir sama ya, gas tadi, produksi gas juga. Nah, itu aja. Kita lihat langsung kesimpulannya bagaimana sih untuk prospek 2024 ini. Kemungkinan prediksinya harga CPO ini belum kemana-mana ya, masih diatur oleh pemerintah. Tidak ada larangan ekspor, terus juga ada kebijakan bioenergi ya, biodiesel itu mencampur antara solar dan sawit, tergantung mereknya, B10, B20, B30 atau B40. Nah, kalau B40 berarti 40%-nya sawit gitu ya. Jadi emiten sawit ini harus menjual ke pemerintah. Harganya kita belum tahu, pasti harganya mungkin murah ya. Jadi saya belum ada rencana untuk masuk ke sawit ini karena industrinya masih tertekan. Tapi jika mau lihat valuasi yang murah, memang semuanya rata-rata murah ya. LSIP ini rasio hutangnya sangat rendah, 0,1 kali, itu pun tidak ada hutang bank. Bagian dividen juga cukup 3-5%-an ya, bahkan 6%. Ini juga rutin ya tiap tahun. Dari 2019 itu 5 tahun terakhir udah sering bagi dividen.
Untuk penjualan sawit ini sebagian besar 53% tadi ke Salim ya. Menariknya mereka juga ada coklat ya. Kita tunggu dari kebijakan manajemen apakah mereka terus expand ke coklat ini karena marketnya lagi bagus ya untuk memproduksi coklat ini. Apakah ini menarik bagi Anda untuk masuk ke LSIP? Silakan ya. Tapi tolong dipertimbangkan lagi, tadi juga ada usia tanam dan lain-lainnya. Namun melihat dari valuasi dan juga dividennya ini menarik. Dan juga penjualannya udah jelas ya, ke SIM semua masuknya. 53% dan sisanya diekspor. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.